صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa an'amana bi syihhati wal afiyah wa an'amana bi ibadati fi syahri ramadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Asy-Syurah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulama ul amilin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada pembina pembimbing Dewan Asatidz wal Asatidzah Majelis Forbes, Allahumma nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharaini amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, kepada kepengurusan Majelis Forbes, mudah-mudahan selalu istiqomah, bersemangat, serta sabar dan tabah dalam menjalankan roda kepengurusan di Majelis Taklim Forbes yang kita cintai dan yang kita banggakan ini. Amin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, jamaah Majelis Taklim Forbes yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada malam Jumat Sayyidul Ayyam bertepatan dengan malam ke-25 bulan suci Ramadan, kita berkumpul di majelis yang kita cintai dan yang kita banggakan ini dengan serangkaian acara yang sangat luar biasa, Yasin Tahlil, kemudian doa untuk yang menunaikan zakat, beriring harapan besar kita semuanya, mudah-mudahan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, amalan kita di dalam bulan suci Ramadan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, semoga menjadi amalan sholihan makbulan, istijabah segala hajat dan doa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya lalu mendapatkan cinta dan kasih sayang serta kerinduan baginda kita, sehingga kita benar-benar diakui menjadi umatnya yang bersama-sama nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangkaian di Majelis Forbes yang kita cintai dan yang kita banggakan ini yang lebih didahulukan doa untuk yang zakat atau tausiah kriyen pripun niki sing penak. Tausiah iki mboten napa-napa, doane sekaligus mawon Pak E. Oke, doane terakhir mawon nggih. Nggih, sekaligus mawon. Nggih. Nggih.
sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini termasuk sebuah jumlah 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Maka di penghujung bulan suci Ramadan ini harus banyak kita persiapkan sebuah mental, sebuah momen di mana kita semuanya harus bisa meningkatkan amaliyah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama 10 terakhir, dan yang paling utama di setiap malam ganjil bulan suci Ramadan. Hal ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an yang tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ayat ini dipandang sebagai sebuah catatan tentang waktu diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi juga memiliki makna yang lain, sebuah harapan tentang adanya sebuah malam di mana di dalam bulan Ramadan yang dapat melipat gandakan ibadah seseorang hingga kelipatannya itu menjadi 1000 bulan. Dan malam itu dikenal yaitu dengan sebutan Lailatul Qadar. Sebuah keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyerukan kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 malam ini dalam sabda beliau, "Carilah 10 terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Kapan datangnya malam itu? Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan kepada beliau. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah kami mencarinya di malam ini? Beliau menjawab, carilah di malam tersebut. Artinya apa di malam tersebut? Yaitu malam-malam yang ganjil. Maka dalam surat Al-Qadar dijelaskan, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang waktu terjadinya malam diturunkan Al-Quran yang menyebutkan Lailatul Qadar. Terjadi pada, bisa juga ada yang menyebutkan tanggal 7, tanggal 17, 21. Namun hal yang terpenting, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku semuanya, di dalam bulan suci Ramadan adanya Lailatul Qadar itu bukan menetapkan pada sebuah tanggal, tapi lebih kepada esensi hakikat malam bulan suci Ramadan itu apa? Berarti ya tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai terakhir menjelang hari raya Idul Fitri. Makanya seluruh umat Islam meningkatkan ibadah pada 10 terakhir dan bulan. Memang kadang-kadang kenapa? Ya, secara kasat mata yang kita lihat, kalau bulan suci Ramadan itu awalnya luar biasa ibadahnya, penuh, full, ya. 10 terakhir masih bertahan. Pertama, 10 pertama bulan suci Ramadan masih bertahan.
sudah memasuki 10 kedua bulan suci Ramadan, wes mulai protol. Akhir dari 10 kedua bulan suci Ramadan, tinggal 10 yang terakhir, disitulah sebuah penyaringan. Makanya ditekankan oleh Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan memang kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi pada hakikatnya Lailatul Qadar itu didapatkan bagi orang yang istaqim, lurus dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai terakhir dalam bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita harus bijak berpikirnya. Ya, nggak mungkin Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada orang yang tanggal selikuran, lalu likur selawe, sementara dia tidak mau beribadah di awal. Apakah orang yang seperti itu mendapatkan Lailatul Qadar? Walaupun dapat dipastikan 10 terakhir dia ibadah, kalau menurut saya pribadi belum tentu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah keutuhan daripada bulan suci Ramadan itu, mulai dari tanggal 1 sampai terakhir kita mendengarkan takbir hari raya Idul Fitri. Dan sangat penting sekali di penghujung bulan suci Ramadan itu kita meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai lembek. Zakat yo zakat. Tadarus terus, khatmil Quran terus dilangsungkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal perbuatan itu tergantung di penghujungnya, tergantung di penutupnya. Kalau baik, insya Allah semuanya pun juga akan baik. Tapi tidak bisa dipolitisi. Kadang-kadang kan orang Indonesia ahli politik dipolitisir. Nek ngono kuwi ibadah terakhir malah gak ibadah sekalian. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya kibarkan dulu ini supaya tambah semangat. Majelis Taklim Porbes. Semangatku. Belum. Allahu Akbar, barakallah. Barakallah. Si kurang kompak, malah kendor. Iki kayak semangati kendor apa kuarat kan? Wargan kolok kayaknya, Pak. Buka dulu guys. Nah, pada muda. Ulangi. Majelis Taklim Porbes. Semangat luar biasa. Barakallahu alaikum ajmain. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, Majelis Taklim Porbes yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sifat Lailatul Qadar itu adalah sebuah sirrun min asrorillah. Bisa jadi Allah merahasiakan merahasiakan Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mengambil sebuah hikmah daripada kerahasiaan Lailatul Qadar itu. Nah, jika kita berkaca pada sebuah peristiwa umum yang terjadi di bulan Ramadan, umumnya intensitas ibadah umat Islam itu memang terjadi di awal-awal Ramadan. Semangat luar biasa. Tadarus walah nyampe jam 12, jam 1, jam 2. Nah, tinggal 5 hari ini coba Majelis Taklim Porbes, siapa yang bertahan? Saya yakin itulah nanti yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Siapa yang bertahan di akhir? Karena memang sangat dirahasiakan. Dan kita harus berpikir, supaya kita berpikir. Yang memang umumnya itu, semangatnya itu di awal-awal, semakin lama, semakin menurun.
kualitas wis kurang, bahkan kuantitas jumlahnya juga berkurang, bahkan juga ada yang disibukkan dengan hal-hal yang lain. Pikirannya fokus kepada hari raya Idul Fitri, menyiapkan makanan, menyiapkan sepatunya anak-anaknya, menyiapkan pakaiannya sendiri, sehingga Lailatul Qadarnya pun juga sudah tak terpikirkan, tergiur dengan hari raya Idul Fitri. Kalau yang terjadi demikian, berarti kita itu masih belum lulus, masih diperbudak dengan sebuah keinginan-keinginan duniawi. Sedangkan puasa sendiri adalah mengekang bagaimana keinginan-keinginan itu bisa kita kendalikan. Tapi di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kadang-kadang kita malah tidak bisa mengendalikan diri kita. Tapi insya Allah yang masuk dalam majelis-majelis tetap terkendali. Karena ya setiap saat ada tausiah, setiap saat ada zikir. Yang kita prihatinkan adalah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terbuai dengan bulan suci Ramadan, tapi juga terbuai dengan kehidupan duniawinya, lupa dengan bulan suci Ramadannya, lupa memetik hikmah, lupa memetik keistimewaan, lupa mengambil sesuatu yang terpenting di dalam bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini di akhir puasa, ayo tetap kita marakkan, tetap kita memberikan semangat kepada yang lain, kepada sahabat, kepada keluarga kita, dengan adanya dirahasiakan malam Lailatul Qadar, sehingga tidak terpaku pada satu malam, namun terpaku kita untuk mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan ibadah kita dari malam pertama sampai yang terakhir. Terutama ya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya gampangnya bonus. Maka berdasarkan ayat 1 dan 5 di dalam Al-Qadar mengandung 3 macam kelebihan daripada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu udah malam qadar sebenarnya. Tapi kebiasaan kita ya malam Lailatul Qadar, padahal Laila itu adalah malam. Lailatul Qadar itu ada kelebihan yang pertama, orang yang beramal pada malam itu akan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 1000 bulan. Amal apapun, membaca Al-Quran 1 juz berarti kalikan saja dengan 1000 bulan. Panjenengan sedekah 10.000 kalikan saja dengan 10 bulan. Saya dikalikan saja dengan 1000 bulan. Membaca istighfar 100 kali pada malam itu kalikan saja dengan 1000 bulan. Sholat 2 rakaat di malam itu pas Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun kita melaksanakan ibadahnya. Dan inilah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umat Rasulullah itu notabene-nya umurnya pendek-pendek, berbeda dengan umat-umat terdahulu sampai 500 tahun sampai 700 tahun. Kita yang umurnya pendek maka diberikan sebuah bonus apabila kita bisa beribadah akan bisa mengimbangi bahkan melebihi umat-umat yang terdahulu. Yang kedua, pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Pada ayat itu para malaikat turun ke bumi mengucapkan salam sejahtera kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beribadah, termasuk
malaikat Jibril yang turun. Mencatat, melihat, mendoakan kepada yang beribadah. Kalau yang enggak bagaimana? Yang enggak dapat bagian. Kalau yang mengucapkan salah, memintakan istighfar itu malaikat, yang mana malaikat itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mandi tungoni mustajabah. Kesempatan kita yang penuh dengan dosa, khilaf, salah dan lain sebagainya, melebur dosa itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar supaya diampuni dosa-dosa kita. Tapi kadang-kadang disalahgunakan. Jaluk dunyo, ya boleh jaluk dunyo, tapi jangan lupa istighfarnya. Jangan lupa kita minta ampun dulu kepada Allah tentang kesalahan kita, dosa kita, memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, memintakan ampun kepada guru-guru kita, memintakan ampun kepada sahabat-sahabat kita, bahkan juga memintakan ampun kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang seislam. Kemudian yang ketiga, malam itu adalah malam yang penuh dengan berkah. Kalau berkah itu, al-barokah itu, kalau guru saya dulu memberikan sebuah ta'rif, barokah itu khairun ilahiyun la ya'lamhu illallah. Khairun ilahiyun, kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui siapapun illallah, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan ini berjalan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keberkahan itu terhenti sampai terbitnya fajar, yaitu yang disebut dengan fajar syoti. Menurut hadis banyak yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, lalu beliau menjawab, Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan Ramadan. Nah ini, setiap malam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Ada juga menurut Siti Aisyah dari perawinya Bukhari Muslim, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal gasal dari 10, ganjil dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Di ganjil-ganjilnya memang riwayatnya itu adalah sahih semuanya. Ada yang berpendapat juga dalam hadis Lailatul Qadar itu terjadi 17 Ramadan, ada 21 Ramadan, 24 Ramadan ada juga. Namun yang terpenting, kalau menurut saya, memahami dari semua akumulasi dari perbedaan-perbedaan hadis ini, Lailatul Qadar itu saya setuju ada di setiap malam bulan suci Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Siapa yang istiqomah, continue beribadah di malam-malam itu, sudah dapat dipastikan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa setiap malamnya tidur terus sampai terakhir akan mendapatkan Lailatul Qadar, turuto alias. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang Lailatul Qadar itu ada penjelasan-penjelasan. Setelah malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi pada paginya. Ada beberapa tanda-tanda di sini diulas, akan kita ulas penjelasan bagaimana tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar datangnya. Pada hari itu matahari bersinar, tidak terlalu panas, dengan cuaca yang sangat sejuk. Ini harus kita teliti.
Tadi bagaimana? Kemudian pada malam harinya langit nampak bersih. Tidak ada rasanya yang nggak dingin juga nggak panas. Sampai Rasulullah bersabda, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau tidak panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar, tidak begitu panas. Ya tinggal menunggu. Hal ini diketahui oleh siapa? Oleh orang yang setiap malamnya bangun tidak pernah tidur, yang tahu. Tapi kan luar biasa majelis taklim Forbes ini nggak pernah tidur. Jam 1, jam 2 terus naik. Ada yang tadarus luar biasa. Tapi bagi yang tadarus, bagi yang umut mendengarkan kadang-kadang juga sambil tiduran. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, majelis taklim Forbes yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung ini tinggal beberapa saat kita sudah, mudah-mudahan kita semuanya akan meraih kemenangan. Kemenangan itu didasarkan kemenangan untuk menguasai diri kita. Kemenangan itu didasarkan dengan bisa mengendalikan dari setiap ucapan, perbuatan, dan juga amaliyah kita. Itulah adalah dasar sebagai kemenangan. Dan kemenangan itu kita rasakan ketika kita selepas dari bulan suci Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri. Kita bisa melihat kemenangan itu apakah setelah bulan suci Ramadan ada nggak perubahan di dalam diri kita. Yang kemarin mungkin ibadah kita biasa-biasa saja, tapi setelah bulan suci Ramadan akankah bertambah? Kemenangannya itu ada di dalam hari raya Idul Fitri itu kita berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Padahal hakikat daripada hari raya Idul Fitri setelah kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berpendapat laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu wa imanuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu bukanlah pakaian yang baru, sandal yang baru, peci yang baru, bukan kendaraan yang baru, istri baru juga, cewek baru. Wa innamal id liman ta'atuhu wa imanuhu tazid. Tapi hakikat daripada hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, yaitu imanuhu, takwanya akan bertambah. Seluruh daripada perbuatannya, ucapannya, perbuatan apapun didasari dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan juga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah manfaat kepada orang lain, akan menambah barokah kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, inilah yang harus kita koreksi diri kita setelah nanti kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kemanfaatan kita ini bertambah apa enggak? Apakah akan semakin kurang, malah membuat mudarat kepada orang lain? Ini yang harus kita pikirkan. Tapi insya Allah
dengan niat baik kita, sikap baik kita, perbuatan baik kita dalam bulan suci Ramadan sedikit demi sedikit kita bisa mengendalikan ego kita sendiri, mengendalikan kemarahan kita sendiri, mengendalikan daripada sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam diri kita. Insya Allah kita semuanya akan menjadi hamba Allah yang diberikan kemenangan, dijadikan hamba Allah yang muttaqin sesuai dengan tujuan daripada diwajibkan puasa itu sendiri. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan takwa inilah yang akan menjadikan kehidupan kita di masa depan, di masa yang akan datang, menjadi manusia yang kamil, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Majlis taklim Forbes. Semangat kok. Meraih ridha Allah. Allahu Akbar. Barakallah. Barakallahu alaikum ajmain. Dan untuk selanjutnya, monggo kita bincang-bincang santai di dalam malam 25, mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan